Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran daring sejarah. Sebelum memulai pembelajaran ini, saya berharap kamu tetap semangat dan sehat selalu, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung saja kita mulai. Materi kita hari ini adalah respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Apa sih pentingnya respon internasional ini terhadap kemerdekaan Indonesia? Tentu sangat berperan besar. Tanpa adanya respon internasional atau campur tangan dari pihak internasional, kasus Indonesia Belanda akan tetap menjadi permasalahan yang tidak akan rampung, dan Belanda sendiri akan tetap berusaha untuk menjajah Indonesia. Nah, sebuah negara akan resmi dikatakan berdaulat secara penuh apabila mendapat pengakuan secara konstitutif dan deklaratif, atau yang kita kenal dengan secara de facto dan de jure. Nah, secara konstitutif atau de facto, unsur yang harus dimiliki oleh suatu negara yang pertama harus memiliki wilayah. Wilayah ini mencakup darat, air, dan udara. Kemudian yang kedua memiliki rakyat, dan yang ketiga memiliki pemimpin. Sementara untuk pengakuan secara de jure, ini merupakan pengakuan dari negara lain yang juga menjadi penentu atau tolak ukur eksistensi suatu negara sehingga bisa menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Nah, dengan pengakuan secara de jure ini, negara yang merdeka tersebut akan bisa menjalin politik luar negeri seperti itu. Indonesia yang merdeka secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan Indonesia, melainkan awal bagi Indonesia sendiri untuk mempertahankan keutuhan bangsa, karena Belanda saat itu masih memiliki keinginan untuk menaklukkan RI, hingga pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949 secara de jure. Namun, untuk mencapai kedaulatan ini tentunya mengalami proses sejarah yang sangat panjang, dan di awal kemerdekaan ada beberapa respon internasional yang diperoleh RI dari berbagai negara. Nah, di antaranya adalah pengakuan Mesir, India, Australia, dan setelah ketiga negara ini membawa permasalahan ini dalam agenda PBB, maka Indonesia juga mendapatkan pengakuan dari PBB yang pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari Belanda. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, pengakuan kemerdekaan dari Mesir. Apa sih penyebab? Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengakuan kedaulatan dari Mesir. Apa sih penyebab Mesir memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap RI? Yang pertama, alasan keagamaan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas umat muslim mendapat dukungan dari organisasi Islam Mesir yang pada saat itu bernama Al-Ikhwan Al-Muslimin, atau merupakan singkatan dari IM, yang pada saat itu dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna, yang berperan untuk menggalang opini publik dan memperbolehkan pelajar Indonesia yang berada di Mesir untuk menulis tentang berita-berita kemerdekaan Indonesia, baik melalui media cetak lokal atau juga mengadakan acara-acara tabligh akbar dan mengadakan demonstrasi, sehingga para pemuda dan pelajar Mesir juga kepanduan Ikhwan tadi dengan caranya sendiri berkali-kali mendemo kedutaan Belanda di Kairo, sehingga atas kuatnya dukungan rakyat Mesir ini tadi membuat kemerdekaan RI diakui oleh Mesir pada tanggal 22 Maret 1946. Jadi, dalam hal ini Mesir merupakan negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu disusul oleh Syria, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Nah, setelah pengakuan Mesir dan negara-negara Arab ini, kemudian pemerintah Mesir mengirim langsung konsul jenderalnya di Bombay yang bernama Muhammad Abdul Munim ke Yogyakarta. Ini nih pertama kalinya dalam sejarah utusan suatu negara datang sendiri ke ibu kota untuk memberikan pengakuannya.
Nah, jadi dalam hal ini terlihat bahwasanya peranan agama sangat besar, alasan keagamaan ini sangat besar. Dan yang kedua, peranan mahasiswa juga tadi turut memberikan bantuan besar, yaitu melalui aksi demonstrasinya, sehingga Mesir memberikan pengakuan pada tanggal 22 Maret tadi. Lalu, sebagai ungkapan terima kasih, Indonesia memberikan atau mengirimkan delegasi ke Mesir, yaitu pada tanggal 7 April 1946, yaitu Suwandi yang mengucapkan terima kasih karena dukungan dari Liga Arab itu sendiri. Nah, selain delegasi Suwandi ini, Indonesia juga turut mengutus Muhammad Hatta kembali ke Kairo, Mesir, untuk menjalin hubungan dengan pejabat-pejabat negara, sehingga sejumlah partai dan organisasi juga hadir, termasuk pimpinan Hasan al-Banna dan sejumlah tokoh IM bersama para pengikutnya. Ditambah lagi utusan Haji Agus Salim yang berkunjung ke kantor pusat dan koran IM, sehingga bukan hanya pengakuan secara de facto yang diperoleh oleh Indonesia, melainkan pengakuan secara de jure, yakni pada 10 Juli 1947. Dan kedatangan Agus Salim di sini adalah untuk membentuk panitia pusat sebagai jalan kerjasama Indonesia dengan Mesir, yang kemudian dilanjutkan dengan kedatangan Syahrir pada 10 November 1947. Oke, langsung saja kita lanjut pada pengakuan kedua, yaitu dari India. Adapun hal yang mendasari pengakuan kedaulatan dari India ini ada 3 hal. Yang pertama, persamaan kebudayaan Hindu-Buddha. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Hindu-Buddha itu sendiri berasal dari India yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian hal yang kedua yaitu persamaan nasib yang sama-sama dijajah. India sendiri dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan yang ketiga adalah hubungan dekat antara pemimpin negara, yaitu Nehru yang merupakan Perdana Menteri India dan Muhammad Hatta yang menjalin persahabatan ketika mereka terlibat dalam peserta konferensi Language of Oppressed Nationalities yang dilaksanakan pada Februari 1927 di Brussels, Belgia. Nah, dengan alasan ini India melakukan atau memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia. Tidak hanya pada ketiga aspek ini saja, terdapat proses yang dialami oleh Indonesia sendiri sehingga mendapatkan pengakuan dari India. Pengakuan ini sendiri tidak lepas dari peranan mahasiswa di India, yaitu PPII, yaitu Persatuan Putra Indonesia di India. Mereka bertugas untuk meyakinkan pemimpin India tentang isu-isu maupun kasus Indonesia Belanda, sehingga India sendiri memberikan pengakuan kedaulatan. Selain itu, mereka juga membentuk yang namanya Balai Penerangan yang dibentuk pada 9 Juni 1946 dan bertugas untuk menyebarkan brosur dalam bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia dan dilanjutkan ke media massa dan pers. Selain itu juga PPI ini sendiri meminta bantuan dari PPI, yaitu Persatuan Pemuda Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda. Selanjutnya ada diplomasi Syahrir, yaitu yang dimulai pada tanggal 18 Mei 1946, di mana di sini delegasi India yang diwakili oleh KL Punjabi dan Perdana Menteri India Nehru juga mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke konferensi Inter-Asia. Nah, bantuan Indonesia yang dimaksud di sini adalah bantuan beras atau Indian Rice yang diberikan pada tanggal 20 Agustus 1946. Dan mengingat hal ini, India juga turut memberikan dukungan moral kepada Indonesia, yaitu berupa pengakuan kedaulatan. Nah, lanjut lagi,
dengan diplomasi yang dipimpin oleh Muhammad Hatta di sini. Hatta meminta bantuan senjata, tetapi tidak berhasil karena pada saat itu senjata India dikendalikan oleh Inggris. Namun di luar dari itu sendiri, Perdana Menteri dari India sendiri yaitu Jawaharlal Nehru memberikan dukungan moral. Nehru yang menjabat sebagai PM dan Menlu India pada saat itu kemudian menyampaikan hasil resolusi New Delhi tentang agresi Belanda dan Republik Indonesia kepada PBB pada Desember 1948. Sehingga melalui usulan ini kepada Dewan PBB, maka kasus Indonesia Belanda itu diangkat dalam atau menjadi perhatian dari PBB sendiri. Oke, kita lanjut dengan pengakuan yang ketiga, yaitu pengakuan Australia terhadap kemerdekaan RI. Pengakuan ini disebabkan oleh adanya hubungan baik antara Indonesia dan Australia sejak penjajahan Jepang dan adanya persamaan tujuan, yakni ingin menyingkirkan Jepang. Nah, apa sih peranan dari Australia ini sendiri dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, dukungan ini diawali oleh ACP atau Partai Komunis Australia dan pimpinan dari Komunis Serikat Buruh di perairan Australia, yakni pada tanggal 20 September 1945 yang melarang adanya pemuatan barang ke atas semua kapal-kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Kemudian kapal-kapal tersebut diboikot oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda. Lalu dilanjutkan dengan tanggal 26 September 1945 di mana Dewan Federasi memutuskan melakukan aksi pemogokan. Selanjutnya pada tanggal 28 September 1945 diadakan unjuk rasa di depan kantor Belanda dan kantor diplomatik Belanda di Australia yang kemudian tampil efektif mengimbau serikat-serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang mengangkut peralatan militer. Kita lanjut. Bulan Oktober 1945, Australia memfasilitasi kembalinya para pekerja ke Indonesia, dan tanggal 31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan konflik Indonesia-Belanda kepada PBB. Namun karena pada awalnya PBB menghiraukan kasus Indonesia-Belanda ini, namun atas kerja keras dari Australia itu sendiri, pada tanggal 12 Agustus 1947 Australia berusaha untuk meyakinkan PBB bahwasanya Indonesia punya kedudukan setara dalam kasus Indonesia-Belanda. Jadinya walaupun Dewan Keamanan PBB di sini tidak mengakui Indonesia sebagai sebuah negara dalam hukum internasional, tapi pada akhirnya ketika Belanda melancarkan aksi militernya pada bulan Desember 1948, maka secara umum kasus ini atau agresi yang dilakukan ini menjadi menarik perhatian dari dunia internasional, mungkin karena pengaruh dari si Australia ini tadi ya. Oke, lanjut di tanggal 25 Agustus 1947 Australia menjadi wakil Indonesia dalam KTN. KTN ini merupakan Komisi Jasa-Jasa Baik yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda melalui satu komisi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 25 Agustus 1947. Dan Australia ditunjuk oleh Indonesia untuk menjadi anggota Komisi Jasa Baik itu tadi atau KTN itu tadi. Dan dengan demikian Australia menjadi pendukung RI selama tahun 1947 sampai 1949. Nah, itulah peranan dari Australia sendiri dalam mendukung kedaulatan RI. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Sampai jumpa. Salam sehat dan Tuhan memberkati.